Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para asatidz yang berada di rumah yang saya hormati, adik-adikku sekalian, segenap sivitas akademika SMP Tekno Insan Kamil yang saya banggakan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dan sehat selalu. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan ceria dan semangat. Semoga amal ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita semangat untuk menyelesaikan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dengan menjemput amalan-amalan ibadah, amalan soleh untuk mengisi 10 hari terakhir. Dalam kesempatan parent teaching pada kali ini, perkenankan saya akan sharing, berbagi terkait dengan materi K3. Apa itu K3? K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pentingnya implementasi K3 di lingkungan sekolah, karena kita warga sekolah. Baik, K3 adalah tujuannya upaya di dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, yang kedua adalah untuk produktivitas kerja. Dua hal ini sangat penting di dalam upaya meraih satu keberhasilan dimanapun, di kantor, di perusahaan, apalagi di sekolah. Bagaimana kita menciptakan sebuah sekolah yang produktif, unggul, efisien, maka tentunya adalah bagaimana kita terapkan sistem K3 di lingkungan sekolah dengan baik. Bapak Ibu, para asatidz rahimakumullah. Jadi K3 adalah salah satu indikator tingkat kualitas hidup, tingkat kemajuan sebuah negara atau sebuah bangsa. Di negara-negara maju seperti Eropa, maka K3 praktis telah terbangun di dalam sistem kehidupan. Tidak hanya di sekolah, di semua sistem kehidupan itu sudah terbangun secara otomatis. Indikatornya adalah kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, dan lain-lain. Sehingga produktivitas kerja meningkat. Kemudian terkait dengan itu pula, maka kualitas hidup itu juga akan meningkat. Maka kalau kita kembali kepada sistem K3 di sekolah, itu adalah lebih kepada implementasi secara praktis. Jadi kalau konsep yang harus kita tanamkan dari awal adalah kerjakan apa yang kita tulis, dan tulis apa yang telah kita kerjakan. Maka tentunya di sekolah sudah menulis rencana sekolah, mulai dari visi, misi, program kurikulum, sampai kepada tataran di bawah SOP dan tata tertib yang ada di masing-masing pos. Itu adalah bagian kita menulis apa yang akan kita lakukan. Saya yakin bahwa semua itu sudah ditulis dengan baik, dengan bagus. Pertanyaannya adalah sejauh mana apa yang kita tulis ini kita terapkan dengan baik. K3 adalah bagian daripada keselamatan, aspek keselamatan, di mana di semua aspek, dan kesehatan. Karena potensi kecelakaan itu
bisa terjadi kapanpun, dimanapun, bahkan di sekolah. Di sana banyak warga sekolah beraktivitas, berkarya, belajar. Tentunya ada potensi-potensi kecelakaan atau potensi timbulnya masalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, di sini ada peran dari lembaga, kepala sekolah, wali kelas, guru, dan juga anak-anak. Semua harus berperan. Karena K3 itu prinsipnya adalah satu budaya. Dan yang terpenting adalah implementasi. K3 kalau hanya slogan tidak akan berarti. Muara daripada tadi yang saya sebutkan dua hal, kualitas hidup dan produktivitas kerja adalah keberhasilan, kesuksesan, produk yang unggul itu. Maka kita akan mencapai sebuah sekolah yang unggul dan produktif. Sudah barang tentu K3 sangat penting kita implementasikan sebagai warga sekolah. Baik, para Bapak Ibu, para asatidz, ada dua hal minimal timbulnya masalah ya. Yang pertama itu disebut dengan unsafe act. Yang kedua adalah unsafe condition. Unsafe acts itu adalah tindakan tidak aman. Contohnya, terburu-buru, berlari tanpa mengetahui lokasi, turunan yang tajam, dan kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan bahaya. Bahaya jatuh, bahaya terjepit, terbentur, apalagi bahaya terpeleset dan seterusnya. Masih banyak lagi. Itu adalah unsafe act, tindakan tidak aman. Yang kedua adalah unsafe condition, kondisi tidak aman. Apa itu? Ya sesuatu kondisi yang bisa menimbulkan bahaya atau kecelakaan. Di lingkungan sekolah tentunya banyak kondisi yang tidak aman yang mungkin kita ketahui atau tidak kita ketahui. Bisa aspek dari penerangan, dari fasilitas yang tidak sempurna, kemudian benda-benda tajam dan seterusnya. Itu adalah kondisi-kondisi yang berbahaya dan perlu kita perhatikan. Kalau perlu kita lakukan mitigasi, pencegahan. Oleh karena itu kita semua sudah tahu ya, ada unsafe acts, unsafe condition. Maka kita harus hilangkan dua hal itu. Dalam kesempatan ini mungkin kita akan belajar sederhana di sekolah. Ada dua kondisi lingkungan sekolah, di dalam ruangan, di luar ruangan. Apa yang harus kita siapkan dengan itu? Tentunya adalah Bapak Ibu, terutama para asatidz, sudah membuat aturan-aturan, tata tertib kelas, jadwal piket, SOP. Maka itu semua komponen-komponen itu harus dimasukkan. Yang pertama adalah poin K3 atau poin safety, sehingga menjadi satu pembiasaan awal sebelum menyiapkan bagan atau bagian-bagian yang lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mungkin kita akan sedikit melihat apa yang ada di dalam kelas. Di situ adalah kegiatan belajar, mengajar dengan peralatan di dalam kelas. Ada bangku, ada meja, ada alat tulis, ada penerangan, ada mungkin AC atau kipas angin dan kebutuhan yang lain. Itu semua kita desain adalah pertama nyaman, kemudian aman bagi kita dan anak-anak atau para siswa yang sedang belajar. Dari apa? Dari kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan bahaya dan kesehatan. Ada aspek fisik, ada aspek kimia, ada aspek biologi, dan aspek yang lain. Fisik tentunya adalah penerangan cukup, tidak ada benda tajam yang berbahaya. Dari aspek kimia adalah tidak ada bahan-bahan yang
berpotensi dihirup bahkan diminum oleh siswa. Misalkan kita menempatkan cairan berbahaya harus ditempatkan pada tempat yang aman dan ada label. Pun juga terkait dengan biologi, mungkin karena tempatnya lembab ya, timbulnya jamur, bakteri dan seterusnya. Bekas makanan yang berhari-hari, maka itu adalah bagian daripada dampak biologi, minimal dari bau yang tidak sedap. Itu contoh-contoh real terkait dengan di dalam kelas. Maka praktek di dalam kelas harus kita buat sedemikian rupa sehingga kondisi kelas itu adalah sehat. Kemudian ventilasi cukup, penerangan cukup, tidak ada peralatan-peralatan listrik yang berbahaya bagi kita dan anak-anak kita. Itu menjadi satu perhatian oleh lembaga bagaimana menyiapkan sebuah ruangan yang penerangan cukup, tempat duduk ideal, kemudian jumlah yang cukup, bagaimana guru wali kelas mengatur satu posisi belajar mengajar anak-anak juga nyaman, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kondisi luar sekolah atau lingkungan luar sekolah. Lingkungan luar sekolah itu adalah cukup luas. Ada teras, ada halaman, ada taman, ada tempat atau jalan, mungkin fasilitas bermain dan seterusnya. Itu semua juga harus kita desain sedemikian rupa adalah aman dari benturan, dari terpleset, apalagi akses yang cukup. Misalkan tangga, itu adalah tangga yang dengan sudut kemiringan yang tidak terlalu curam, kemudian ada pegangan tangan. Kemudian posisi lantai yang turun itu harus pakai trap, jangan pakai posisi lantai yang licin dan turun karena berpotensi terpleset. Itu adalah di luar, belum fasilitas olahraga, tidak ada lubang, tidak ada benda-benda tajam dan seterusnya. Itu semua harus kita perhatikan bersama, terutama warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, bagian wakil kepala sekolah terkait dengan sarana prasarana, sarpras, harus menyiapkan, merencanakan semua kebutuhan pembelajaran dengan baik. Itu menjadi perhatian warga sekolah. Ada lagi terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya, sebagai bapak ibu, maka juga berperan penting dalam hal ini karena bagian daripada kegiatan pembelajaran sekolah. Apa itu? Adalah pembiasaan kepada anak-anak kita di rumah. Jadi disiplin tertib hidup itu adalah bagian kunci untuk mengimplementasikan K3. Jadi kalau kita tidak menyiapkan perencanaan, itu ada potensi misalkan terburu-buru, lupa membawa sesuatu, kemudian terjadi pelanggaran, secara psikologis menjadi beban anak tidak konsentrasi, maka di situ akan timbul bahaya atau potensi bahaya. Minimal secara psikis anak-anak kita tidak siap dengan materi sekolah. Maka sudah saatnya kita hari ini orang tua juga berperan penting di dalam pembiasaan K3 di rumah. Jadi berangkat start awal dari rumah, menyiapkan segala sesuatu kepentingan dan keperluan belajar, baik materi, alat belajar, dan peralatan-peralatan pendukung kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita semua ready, siap untuk mengikuti pembelajaran setiap hari, setiap saat. Itu kira-kira secara implementasi. Kemudian kita juga di samping mengimplementasikan, kita perlu rekod, catat bagian daripada kontrol kita di dalam praktek K3 adalah checklist kelas, kemudian laporan mingguan, bulanan, bahkan seharusnya setiap kejadian kecil itu harus dicatat oleh sekolah. Tidak hanya kejadian kecelakaan, bahkan kejadian near miss. Near miss itu adalah hampir celaka, itu juga dicatat
catat, karena kecelakaan itu terjadi secara historikal tidak tiba-tiba, diawali dengan kejadian-kejadian niremis, hampir celaka, dari sekian kali ada potensi kecelakaan. Kecelakaan sering tidak ada perbaikan, akan timbul kecelakaan lebih besar lagi. Maka itulah pentingnya kontrol. Dan sekolah perlu melakukan kontrol terkait dengan sarana yang ada. Waktunya perbaikan, pembaharuan, perubahan struktur bentuk. Tempat duduk anak kelas bawah, kelas 1 tentu tidak sama dengan anak kelas besar. Harus kita sesuaikan. Itu bagian daripada kontrol sekolah terkait dengan K3. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, para asatid dan juga adik-adikku sekalian yang di rumah. Dalam kesempatan ini juga kita harus memahami bahwa edukasi K3 itu sangat penting, terutama diawali dari sekolah. Sivitas akademika bagian daripada produk dari SDM, dan nanti orang-orang yang akan mengambil kebijakan publik di masyarakat itu adalah berangkat dari produk sekolah. Kalau sekolah tidak menyiapkan pola atau pola pikir K3 kepada anak-anak, menanamkan K3 kepada anak-anak mulai hari ini, tentu nanti kita akan ketinggalan jauh. Karena K3 itu adalah budaya, dan menanamkan budaya kepada anak-anak itu butuh waktu rentang yang cukup panjang. Dibiasakan, dan dibiasakan ini ada satu ikatan, ada punish and reward, harus. Karena kalau tidak ada ikatan, maka sulit. Sesuatu itu pertama kali harus dipaksa dengan aturan, kemudian yang berhasil dikasih reward, pujian, semangat, dan yang tidak melakukan tentunya ditegur, diingatkan sampai kepada satu sanksi. Supaya apa? Supaya kita semua adalah terikat dalam satu ikatan yang sama. Tidak hanya anak, tetapi guru pun juga demikian. Salah satu hal mendasar adalah disiplin waktu. Datang tepat waktu, menghindari terlambat. Kalau terlambat ada izin pemberitahuan, kemudian ada alasan yang bisa diterima, dan tidak ada upaya untuk mengulangi lagi. Itu adalah bagian hal kecil. Kemudian di sekolah pun juga harus membiasakan diri dengan kebersihan lingkungan. Itu karena sangat penting dan faktor utama. Secara visual, sebenarnya implementasi K3 itu bisa kita lihat secara fisik. Bekasnya kelihatan bagaimana lingkungan yang ada di kantor. Cukup bersih, rapi, tertib, ada aturan yang tertuang di sana. Atau sebaliknya, sudah ada aturan, kotor, berserakan, apalagi tidak nyaman. Itu satu indikator bagaimana nanti itu menjadi contoh teladan bagi anak-anak di kelas-kelas. Sekarang kita juga kembali kepada bagaimana guru, orang tua, dan anak-anak. Maka anak-anak kita itu perlu kita tanamkan, kita sosialisasikan dengan aturan-aturan yang jelas, kita monitor implementasinya, dan tentunya dengan aturan yang ketat, ada punish and reward. Sehingga kalau sudah terbiasa, maka timbullah satu budaya. Dan budaya itu tanpa ada kontrol sudah timbul dengan sendirinya. Jadi habit itu adalah penting dan butuh waktu yang cukup lama. Dalam kesempatan ini sekali lagi mudah-mudahan singkat ini bisa diterima sehingga menjadi satu pembelajaran kita bersama. Karena setiap kita itu adalah menginginkan satu kehidupan yang tertib, yang disiplin, bersih, dan itu harus kita mulai sekarang. Kita mulai dari diri kita, dari hal yang kecil, maka lama-kelamaan akan kita rasakan. Butuh berapa lama dan sampai kapan? Butuh waktu yang panjang. Sampai kapan? Seterusnya. Sampai kapanpun.
itu adalah perlu kita lakukan. Bapak Ibu, para asatid dan anak-anakku yang saya banggakan, tentunya saat ini kita sudah rindu ya dengan sekolah. Kita cukup lama di rumah, maka kita harus sabar. Inilah salah satu takdir Allah. Maka mulai sekarang kita yuk belajar, kita terapkan K3 di rumah sambil membantu Bapak Ibu atau orang tua kita bersihkan tempat kamar kita, menata kasur, menata buku, menyusun jadwal kegiatan, kalau ada waktu lagi menyapu, membersihkan, membantu ibu di dapur kalau dari akhwat, mencuci pakaian sendiri dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada implementasi K3 di lingkungan sekolah dan di rumah yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Sebetulnya dimanapun kita berada, K3 itu penting. Kita tengok bagaimana pola kegiatan orang-orang di perjalanan, di tempat-tempat umum, disiplin mengantri, tertib lalu lintas, tertib di tempat umum dengan protokol kesehatan. Ini salah satu bagaimana tolak ukur kehidupan bermasyarakat, terutama kehidupan ber-K3 yang dipraktekkan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima daripada sharing yang saya sampaikan, dan yang terpenting adalah mari kita mulai, kita praktekkan sistem K3 di lingkungan sekolah kita, dari hal-hal yang terkecil, dari hal-hal yang mudah, dan dari kita. Semoga bermanfaat, dan mari kita akhiri kegiatan Ramadan tahun ini dengan penuh sukacita, meskipun kita banyak di rumah. Insya Allah banyak manfaat yang akan kita raih, dan insya Allah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apabila ini baik dari Allah, kalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.